Oke, assalamualaikum. Kita kembali ke dalam bahas bola ya. Ini kita akan khusus hari ini membahas tentang timnas Indonesia yang akan berlaga nanti final melawan Thailand. Jadi saya akan membahas tentang peluang Indonesia menang, apa yang terjadi nanti malam. Oke, dari itu kita langsung saja akan membahas tentang beberapa dari timnas Indonesia maupun Thailand. Oke, langsung saja kita akan melihat pertama sekali tentang timnas Indonesia. Timnas Indonesia kita lihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mendasar, dari cara menyerang yang asal-asalan, kadang long ball, kadang salah passing, kadang mental. Itu yang terjadi di Indonesia yang belum berubah. Mungkin kalau bicara proses, mungkin itu dari dulu. Mungkin pertama kita lihat dari long ball ya, asas long ball. Long ball Indonesia tuh kalau long ballnya tepat nggak apa-apa. Ini long ball yang nggak ada gunanya. Kadang-kadang long ball timnas Indonesia tuh selalu asal-asalan, kadang out, kadang ke arah lawan long ballnya itu ya yang terjadi timnasnya. Kedua, masalah passing Indonesia tuh selalu kalau dalam passing tuh nggak sesuai. Kadang passing tuh asal-asalan, ingin cepat. Kadang kalau kita sebelum passing kita lihat dulu, kalau enggak kita penguasaan bola baru kita passing. Ini enggak, gimana kita cepat aja, itu enggak bisa. Mungkin itu tergantung itu juga ya. Kalau ingin serang balik ya harus cepat, tapi kalau ini serang balik nggak ada. Tapi kadang passing asal-asal kena serangan counter attack. Itu yang selalu timnas Indonesia, yang kesalahan yang sangat dulu sampai sekarang. Dan ketiga, mental kalau bicara mental sih ya, Indonesia itu selalu kalau udah menang apapun kalah dia itu selalu pertama, kalau menang pasti meremehkan lawan. Mungkin saat kemarin ya Singapura kita lihat dia sangat meremehkan lawan. Kalau kalah ya siap asal-asalan main sih. Kalau kalah udah asal-asalan main, berikan yang terbaik maupun kalah ataupun menang. Itulah timnas Indonesia. Kalau udah kalah asal-asalan main, kita kan pasti akan nggak bisa kita bilang serahlah, kalah atau menang, yang penting main itu diperbaiki. Misal kalah, sudah kalah 2-0 ya tetap perbaiki permainan. Tapi udah kalah main jelek, habis itu ya udah nggak ada gunanya, nggak terlihat lah prosesnya. Makanya intinya di timnas Indonesia itu diperbaiki. Masalah long ballnya, masalah passing, masalah mentality, itu yang harus diperbaiki. Dan juga nanti timnas akan lawan Thailand. Masa Thailand ini ibarat langganan lah Piala AFF. Mental udah teruji, cara bermain ya udah punya filosofi sendiri, fisik mumpuni, sistem permainan terjaga sampai sekarang, pemain banyak berpengalaman seperti Terasil Danda yang ada di sana kan. Ya itu kita lihat dari timnas Thailand tuh ya kayak udah jadi ya, nggak perlu proses. Mungkin prosesnya untuk ke Piala Asia, untuk ASEAN nih ya udah rajanya, tapi dia mungkin untuk Asia tinggal beberapa sistem lah. Itu ASEAN dia udah top Thailand karena bapak ya mungkin bosan juga dia ke juara istilahnya. Jadi kalau inilah kesempatan Indonesia untuk menjuarai Piala AFF, membuktikan. Masa kalah sama Malaysia pernah juga sang untuk buktikan kalau Indonesia akan juara tahun ini. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak pertandingan yang lewat Indonesia tuh selalu
push oke lah, betul mempush fighting speed, tapi ada hasilnya. Misal kita Teguh 04 terus kita pertanding minimal siap tuh, kita beri ruang lah, beri waktu untuk ya istirahat tenaga. Ini enggak, dari awal misalnya dari menit pertama sampai menit 70, menit sampai menit 70 minimal 65 lah kekuatan kita. Siap tuh 40 terakhir, menit 79 76 77 sampai menit akhir habis stamina kita. Itu yang sangat disayangkan, seperti lawan Kamboja itu mungkin udah diperbaiki. Mungkin saya itu menang kita kan lawan Laos, lawan yang lainnya, lawan Malaysia juga. Tapi pas Singapura itu udah terlihat capek, lelah, itu stamina. Jadi kalau dalam bermain bola kita tuh harus bagaimana memanfaatkan. Ini kondisi pemain kita satu, misal kita targetkan 1/20 ya kita menyerang, tapi siap tuh ya penguasaan bola dulu, mencari ruang, mencari jeda. Ini enggak dipus, oke lah, itu baik ya kalau bisa dimanfaatkan, tapi kita tuh bukan robot, pemain kita tuh pasti ada batasnya. Kalau orang udah membaca oh ini fighting spirit, tapi kalau udah fighting spirit gunanya, tapi kita udah dimanfaatkan orang, bisa di Thailand nanti ya fighting spirit, mungkin Thailand akan coba memanfaatkan ya nanti pada saat kelelahan di serang balik oleh Thailand. Kita nggak tahu lah bahwa Thailand nih fisik kuat-kuat, apalagi kemarin bisa mengalahkan Vietnam ya, yang pemainnya ya sangat bagus lah Vietnam, sama-sama fighting spirit. Tapi itulah yang harus Indonesia perbaiki. Seandainya perbaiki disebut tenang main, gapol gerasa gerusuk, oke lah beberapa timnas Indonesia saat ini beda ya. Ya meskipun mainnya ya standar lah untuk saat ini, adalah perubahan sedikit. Fighting spiritnya ya beda dulu ya, santai lah mainnya, nggak terlalu dipus lah mainnya ada. Tapi sekarang memang dipus lawan meskipun nggak jelas ya, tapi ada aja kadang ada umpat rupa sih ya, bagus lah. Tapi masalahnya ya itu hanya bertahan mungkin agak 32 peluang 3 peluang, siapa itu salah kadang tembak jauh, kadang gimana lah. Makanya ya saya jujur saat ini masih pesimis kalau lihat di permainan Singapura, tapi saya doakan semoga berubah lah timnas Indonesia nanti melawan Thailand. Tapi kalau masih kayak gitu ya udah habis timnas ini di obrak-abrik sama Thailand. Maka saya harap Sinteyong bisa lakukan strategi terbaiknya untuk melawan Thailand. Kok bisa dia pakai strategi pada saat lawan Jerman, Korea lawan Jerman, biarkan dia menyerang dulu, kita bertahan agak gimana. Itu sih solusi win-win solutionnya kalau bisa. Kalau ini kalau break mungkin saya sekali nyerang, kita bertahan dulu ya, kita mencari ruang. Pada saat itu kita serang balik, tapi umpan pas ya. Apalagi gimana pemain kita, ada beberapa pemain muda yang cepat, yang lincah, itu yang dimanfaatkan sekarang. Aku yakin juara Indonesia kalau dia main sistem kayak Korea. Biar bertahan, pasti Thailand ini akan menyerang nih, yakin Thailand, karena saking PD-nya kan melawan timnas Indonesia. Makanya itulah yang harus dilakukan Indonesia nanti. Mungkin ini beberapa pemain yang harus main ya, Egy yang berpengalaman dan Evan Dimas itu harus dipegang tuh. Egy, Evan Dimas harus main di awal. Fahrudin juga back pengalaman juga tuh. Nadio itu aja yang harus. Evan Dimas mengatur tengah, Egy mengatur ini depan, dan Nadio kiper. Asalkan tiga itu main pada saat babak pertama pertandingan ini, insya Allah lah kita bisa menang. Karena itu yang ya udah pemain yang sudah merasakan pahitnya kekalahan, pahitnya
ya banyak pengalaman yang bisa dia dapat melawan Thailand, melawan pertandingan yang sebelumnya. Bagi Egy udah bermain di Eropa juga ya. Nadio juga pengalamannya dulu melawan Thailand di Piala Asia dulu. Iya, anak kualifikasi Piala Dunia waktu itu Nadio ya. Ya jadi itu aja mungkin yang ya kita bisa informasikan. Mungkin saya akan untuk saya ini kalau ini saya bagus saya akan berikan yang terbaik, tapi kalau dia main kayak lawan Singapura nggak bisa memanfaatkan momentum itu ya. Ya sekali lagi yuk sama-sama kita dukung timnas Indonesia saya dapat raih title, raih Piala AFF, biar piala untuk pertama kalinya kita bisa. Dan satu lagi Mas Sintayong seandainya dia bisa sedikit memberikan perlawanan kayak Riedel kan dulu ke perlawanan kita menang dulu waktu 2016 sempat menang tapi akhirnya kita kalah kan di leg kedua 2-0 atau 3-0. Saya memberi perlawanan bisa lihat perlawanan, tapi kalau main yang gak ada perlawanan kalau di leg 1 kita udah dibantai udah habis. Ini ya mungkin proses sudah lama kita apa yang kita butuhkan di timnas ini. Oke, mungkin kita lihat aja kedepannya, semoga timnas bisa menang. Saya prediksi sih kalau untuk kemenangan timnas sih kalau bagus mainnya bisalah 2-1 untuk timnas 2-1. Tapi kalau kalahnya bisa di 2-0 lah timnas kalau kalahnya ya. Bisa prediksi kalau menangnya pemainnya bagus ya, mainnya yang sesuai saya bilang tadi, dimainin Nadio, Egy sama Evan Dimas, lalu perbaiki dari stamina ya, proporsi lah waktu sekian ya fighting spirit, tapi Sabtu tenang, nah Sabtu babak 2 baru fighting spirit, yakin bisa timnas itu menang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan previewnya, semoga timnas senang. Jadi kalian kayak nasionalis yang terlalu itu kita harus realistis ya, apapun itu yang terjadi kita kalah menang kita akan menurut timnas Indonesia, tapi jangan terlalu barbar ya, orang nggak dukung timnas dibilang nggak nasionalis itu juga, orang itu berpikir ya udah mungkin belum saatnya juara, bukannya dia memandang orang itu nggak nasionalis. Kok tanya nasionalis nggak mungkin lah, kita udah dukung dari dulu, udah itu bukannya kecewa timnas kita dukung sampai karena kita butuh Indonesia itu berubah, mengkritisi, memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita sebagai penonton juga mengkritisi, tapi mengkritisi bukan barbar ya, bukan kita demo merusak fasilitas umum, itu salah. Tapi gimana kita mengkritisi, memberikan suara, speak up kepada timnas, iya timnas harus kayak gini, itu nasionalis sebenarnya. Kalau kita biarkan udah dukung terserah main kayak gini ya, itu nggak boleh serius ya. Dengan bonus dari beberapa suara Gilang, dari Jarkan sampai 9 dan beberapa owner lainnya memberikan bonus kepada timnas kalau mau juara, ini menjadi cambukan. Dan juga sakingnya ketua PSSI Bapak M Iriawan ini menyemangati langsung dari bench di ruang ganti timnas, tapi ya kita nggak bisa lah, nggak tahu lah. Dan juga komen tentang STI, tentang nasi kotak, ya udahlah biarinlah, segala cara ingin mengalahkan timnas, tapi jangan biarkan hal itu menjatuhkan mental kita. Kayak kita berikan yang terbaik, yuk bisa. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan. Semoga
yang saya bilang tadi main untuk Indonesia, saya dukung timnas Indonesia. Karena ini juara, pertahankan Sinteyong. Juara, pertahankan Sinteyong apapun itu. Pertahankan, berikan fasilitas Sinteyong, akhir-akhir bisa merubah Indonesia ke depannya. Tapi kalau gagal ya evaluasi lah. Evaluasi apa yang kurang, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dievaluasi di beberapa laga. Tapi kalau untuk ya pertahankan ya apa sih yang kenapa harus dipertahankan, kan menjadi pertanyaan untuk kita juga, kenapa sering dipertahankan usaha gagal juara saat ini. Oke, itu aja. Kita nanti jam berapa kita nonton timnas? Jam 7:30. Jadi bagi kalian yang mau nonton ada di video.com, juga ada juga di RCTI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.